Hello. Hello teman-teman, selamat bergabung. Tunggu sebentar. Hai, hai. Oke teman-teman, selamat bergabung. Maaf ya, agak delay ini masuknya karena tadi koneksinya kayaknya kurang bagus. Apa kabar teman-teman? Buat teman-teman muslim ya, selamat menikmati hari puasa terakhir ya. Semoga lancar dan juga selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, saya mau cek dulu nih apa Gencar udah join nih. Gencar, hello. Nah, teman-teman, hari ini saya mau sharing-sharing ya bersama teman saya yang luar biasa ya, seorang anak muda yang sukses dalam bisnis Prudential. Beliau memulai bisnisnya sejak 15 tahun yang lalu, teman-teman ya, dan beliau termasuk agensi terbesar untuk Prudential di wilayah Indonesia gitu, teman-teman. Nah, sebelumnya oke, Gencar udah masuk nih. Wait, oke. Aku invite dulu ya, Gencar. Teman-teman, ini koneksi saya bagus nggak? Hello Yun. Hello Hey, Gencar. Ci. Halo, halo, Hey, halo. apa kabar? Udah makan ya? Udah, thank you ya udah di-invite. Sorry banget, kita ketemu juga, bukan malam. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana? Ini koneksinya bagus nggak teman-teman? Soalnya saya pakai handphone nih. Nggak tahu kenapa tab saya bermasalah nih koneksinya, makanya ini terlambat. Gencar, Oh, apa bagus kabar? kok, Ci. Kalau saya lihat bagus di Ya, sini. Baik, baik. oke, oke. Kabar baik. Oke. Ya, Gencar. Nah, ini antusiasnya teman-teman ini banyak banget nih ternyata untuk hari ini ya, kepingin belajar dari seorang Gencar yang luar biasa. Nah, kan saya ini juga seringkali mempromosikan Gencar karena Gencar ini termasuk salah satu leader yang sangat eksis di media sosial ya, dan saya melihat konten-konten yang Gencar sharingkan ini benar-benar bagus dan bisa memotivasi orang gitu. Nah, kita ini kepingin belajar nih dari Gencar, gimana sih cara untuk memilih suatu konten dan bagaimana cara untuk membuat ide sehingga bisa ditampilkan dengan bagus dan menarik gitu. Boleh sharing nggak? Ya, ya. Ci, saya thank you loh. Ini sebenarnya yang ikut hari ini rame bukan karena saya, karena Ci Erni. Ci Waduh. Erni udah konsisten menurut saya untuk melakukan IG Live. Jadi kalau konsisten, saya percaya selalu akan ada hasil gitu ya. Nah, kalau Cici tanya kontennya dapat dari mana segala macam, saya terus terang terakhir-terakhir itu memang belajar dari Benyamin. Saya sempat ada private coaching sama dia. Tapi ya dia juga lagi sibuk sekarang, jadi akhirnya saya develop sendiri juga otodidak. Nah, yang saya dapatkan sebenarnya dapat konten itu dari mana? Saya dapat ide itu karena saya punya role model, Ci. Jadi setelah saya perhatiin, paling penting kalau kita mau upload itu kan konten dibandingkan desain. Karena menurut saya kalau orang jago desain, belum tentu bisa mengengage orang. Tapi kalau kita jago konten, ya desain jangan bodoh-bodoh banget lah ya, ada editing sedikit lah. Itu pasti bisa mengengage banyak orang. Nah, saya punya role model, jadi saya tinggal ambil beberapa contoh dari role model, saya bikin versinya saya gitu sih. Oh, oke, oke. Nah, saya lihat juga apa ya, yang
yang ditampilkan sama Gencar di media sosial itu benar-benar sangat-sangat bisa membantu, artinya to the point banget gitu ya, nggak bertele-tele gitu. Karena saya melihat banyak orang memposting sesuatu, itu begitu satu diposting, wah langsung ratusan orang memposting hal yang sama gitu. Tapi kalau Gencar yang Gencar tampilkan itu benar-benar ide yang memang dibikin sendiri ya, maksudnya kan ya kan, maksudnya bukan kayak ngambil dari mana lalu dibikin, enggak kan, tapi kayaknya bener-bener itu idenya itu bikin sendiri gitu loh. Dan saya lihat itu sangat mengena banget gitu ya. Terakhir kali yang saya lihat itu adalah 8 hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Itu sangat mengena banget gitu. Menurut saya itu hal yang simple gitu ya. Tapi ternyata Gencar itu bisa memberikan kita informasi yang bagus banget. Boleh nggak sharing sedikit aja, kenapa kok tiba-tiba bisa punya ide untuk men-sharingkan tentang itu kontennya? Ya, sebenarnya sih konten itu bukan orisinil saya sebenarnya. Jadi kalau Cici perhatiin di Instagram itu, saya akhirnya menyadari bahwa Instagram itu bukan album foto. Nah, seringkali banyak leader dan agent prudensial yang saya lihat, itu masih banyak menganggap Instagram itu album foto. Jadi apapun dia taruh di situ. Sedangkan saya baru menyadari bahwa sebenarnya ada 2 bagian yang terbesar dalam Instagram yang harus kita bisa manage. Satu itu adalah IG feed, satu IG story. Nah, kalau album foto gitu, mendingan taruh di IG story, saya bilang. Nah, kalau saya taruh IG feed karena saya mau meng-engage orang-orang, Ci. Nah, ide awal saya adalah waktu itu saya mau buat konten yang berhubungan sama anak muda. Karena saya sendiri kan memulai di Prudential itu sebagai anak muda. Nah, jadi dari situlah saya berpikir apa sih yang bisa saya sharingkan, bisa mengedukasi orang-orang. Nah, saya menyadari bahwa karena saya juga baru punya anak masih kecil-kecil nih, Ci. Jadi saya baru menyadari bahwa seperti anak saya, kayaknya kalau saya ngajarin dia perkalian gitu ya, pembagian gitu, kayaknya menurut saya itu lama-kelamaan tinggal hafalan gitu ya. Nah, lalu terimpact sama saya. Berarti sekolah itu sebenarnya penting nggak penting? Karena 2 bulan ini anak saya tidak sekolah loh, Ci. Ya kan? Boleh dibilang cuma homeschooling doang. Nah, dari situ saya bukalah role model saya. Saya cari role model saya, saya ketemu satu konten. Nah, saya tambah-tambahkan gitu, Ci. Nah, salah satunya yang menarik buat saya adalah pembelajaran dari saya. Saya sendiri dari kecil merasa namanya kalkulus, aljabar, Cici masih kan nggak, sin tangan, kos gitu, kan kita nggak pakai kan sekarang ya. Rumus hitung keliling, luas itu nggak kepake, sudah kepake sederhana aja kan. Nah, tapi saya menyadari bahwa yang membentuk saya sukses sekarang itu bukan dari situ, tapi rupanya dari attitude saya waktu saya masih sekolah, sama pergaulan saya waktu saya masih sekolah. Dan saya perhatiin, rupanya teman-teman saya, Ci, yang badung-badung, itu rata-rata jadi pebisnis semua loh, Ci. Benar. Ya, yang pinter-pinter akhirnya jadinya malah jadi kayak apa karyawan gitu ya. Lebih nggak berani dia gitu. Nah, jadi saya sharingkan rupanya di sekolah itu yang terpenting bukan tidak mengajarkan namanya bagaimana harus mengolah informasi, caranya menjual gitu. Itu nggak diajarkan. Yang saya tahu ada sekolah itu mengajarkan cara bersosialisasi. Nah, jadi dari ide itulah muncullah gitu, Ci. Ya kan Cici ingat nggak waktu sekolah ada nggak yang ngajarin cara jualan, Ci? Nggak ada loh, Ci. Nggak ada. Nggak ada ya? Saya yang jualan sendiri. Iya. Betul. Kita mau nggak mau jualan sendiri, kan nggak bisa. Kalau misalkan gurunya ngajarin jualan, pasti gurunya buka bisnis, Ci. Nggak jadi guru dia. Iya, benar. Gitu. Ya kan nggak ada sekolah ngajarin pebisnis gitu. Berarti guru-gurunya bisa direkrut dong untuk diajarin jadi pebisnis. Tapi jangan juga lah, Ci. Semua ada bagiannya, semua ada bagiannya gitu. Cuma saya melihat bahwa maksudnya gini, saya cuma mau edukasi bahwa teman-teman yang baru punya anak gitu, jangan sampai teman-teman terpaku kepada skor gitu. Banyak orang kan melihat skor, harus 8, harus 9. Nah, kayak hari ini kalau Cici lihat IG story saya baru aja memberikan reward dan punishment ke anak saya. Gara-gara semalam dia tidak membereskan barang, tidurnya malam, akhirnya saya marah sama dia, saya larang dia untuk nonton. Lalu dia datang ke saya gitu, dia rayu saya terus dari tadi. Oke, saya bilang,
saya memakai praktek saya adalah ya reward and punishment. Kalau kamu mau, oke, kerjakan PR, saya kasih hitung-hitungan. Salah 2, ya udah nggak bisa nonton. Dia bener semua, silakan nonton. Baru akhirnya Nah, bisa nonton gitu ya. iya. Nah, di sekolah kan nggak diajarin gitu, Ci. Di sekolah kan cuma dikasih tahu kalau nilai 8, oke, kamu grade-nya adalah top 5 terbaik, misalkan gitu. Tapi nggak ada kan sekolah yang maksud saya mengajarkan, oke, kalau kamu bisa menyelesaikan lebih cepat, kamu boleh keluar ruangan lebih dulu, bermain lebih lama. Itu jarang loh, Ci, ada sekolah begitu. Iya, benar. Gitu. Benar. Waduh, Jadi buat ini pasangan berarti, muda aja. berarti temanya bisa untuk mendidik anak ini ya, bentar lagi ya. Kita ganti. Iya, jadi ganti ya kita didik anak ya. Oke, Gitu. kalau menurut Gencar berarti perlu nggak untuk punya 2 account untuk dipisahkan antara bisnis dengan pribadi gitu? Nah, kalau saya gini, Ci, dasarnya mau buat Instagram itu, misalnya kita bicara Instagram ya, kita buat Instagram itu tujuannya apa dulu? Kalau memang tujuannya mau selling, saya pikir teman-teman mesti buat niche. Niche itu tema gitu ya, temanya adalah tema selling. Nah, banyak banget agent dan leader itu campurin semua. Ada selling, ada kehidupan pribadi, ada tiba-tiba dia makan apa, itu dia post di dalam album fotonya dia gitu. Kalau menurut saya, kalau memang teman-teman mau punya akunnya khusus pribadi, silakan buka satu lagi. Tapi kalau buka satu lagi, sekarang algoritmanya dari Instagram itu lumayan berat juga, Ci. Untuk bisa engage banyak follower itu juga berat. Jadi kalau untuk teman-teman agent di awal, saya menyarankan jangan buka satu akun. Mendingan pakai akun lama. Karena saya baru semalam juga dapat dari agent saya, waktu awal dia itu diajarin personal branding. Lalu dia contek-contek saya juga, dia tanya-tanya sama saya, lalu saya bilang sama dia, jangan buka baru, pakai punya kamu. Nah, singkat cerita, dia baru semalam WA saya, dia dapat satu, tiba-tiba WA dari temennya, minta dibuatkan asuransi. Nah, saya lagi tanya sama dia, tolong lu cross-check itu dapat dari mana? Kalau dapat dari Instagram, saya percaya berarti bahwa postingan-postingan dia kemarin itu memberikan efek gitu, Ci. Oh, gitu ya. Itu ajan baru join Januari, Ci. Kan jarang ada orang tiba-tiba nanya, buatin gua asuransi dong. Dia tahu dari mana kalau bukan referensi, berarti dari sosial media gitu. Oh, gitu. Ada tips nggak untuk personal branding di medsos dari Gencar? Kalau saya personal branding, kalau saya ngikutin dari coach saya Benjamin, itu ada 3 E yang dia sharingkan. Yang pertama itu bicara mengenai edukasi. Ya, yang kedua itu yang kedua engagement, yang ketiga entertain. Nah, 3 ini sangat bagus kalau kita bicara personal branding, Ci. Bicara beda halnya kalau kita bicara membangun satu kolam khusus. Artinya nggak ada emblem-emblem kita tuh di situ. Ya, contoh kan kalau Cici perhatiin kayak Goodreads. Goodreads itu menurut saya kolam yang dia bikin, tapi pemiliknya adalah si Ken Anderson. Nah, kalau saya berpikir personal branding itu harusnya Ken Anderson-nya, seperti gencarnya gitu. Nah, kalau untuk personal branding, lakukan 3E itu, Ci. Unsur yang pertama bicara edukasi. Jadi kalau edukasi harus ada yang dia share. Satu, mengenai pemahaman. Kalau selling, berarti dia harus jual edukasi tentang sellingnya, produknya, lalu sesuatu yang orang suka gitu, yang lagi happening saat ini. Nah, contoh, kalau yang lagi happening sekarang, misalkan kayak PSBB gitu. Itu boleh tuh diangkat menjadi edukasi. Terus new normal, itu boleh diangkat sebagai edukasi. Tapi jangan lupa kalau dia bangun personal brandingnya selling, berarti harus banyak sellingnya dibandingkan yang PSBB dan new normal itu. Nah, kedua engagement. Nah, kalau engagement itu adalah sebenarnya foto diri. Album foto itu benar. Tapi harus ada foto orangnya, jangan foto barang doang. Nah, di situ harus taruh satu caption, jangan hanya foto, tapi satu caption. Caption itu yang mengengage orang untuk mau buka profil kita. Jadi jangan sampai taruh misalkan kita jalan-jalan pergi ke Singapura, tapi kita taruh misalkan Singapura I miss you. Itu nggak mengengage orang, tapi harus taruhnya misalkan misalkan bilang gini, saya kangen liburan, dan Singapura salah satu kota yang punya momen indah buat saya. Nah, itu pasti mengengage orang tuh, Ci. Nah, nanti di bawahnya tulis panjang lebar mengenai kisah Singapura. Nah,
saya selalu tulis kalau di engagement saya adalah terakhir saya menantang orang-orang. Kalau memang lu pengen tahu gua, lu DM gua. Kalau memang lu nasibnya sama kayak gua, lu DM gua gitu. Nah, itu engage-nya kita ke mereka. Oh, I see. Nah, kalau yang ketiga itu entertain. Entertain itu apapun yang jangan terlalu serius sih. Gitu. Jadi boleh tunjukkan sisi lain dari kita. Contoh, Cici senang apa? Dance, berarti Cici boleh dance. Cici jago masak, bisa masak. Misalkan Cici suka apa tuh? Kalau saya perhatiin Cici sering datang seminar, itu juga salah satu entertain menurut saya. Ucapan hari raya itu entertain gitu. Oh, Jadi collab saya sama ulang-ulang Ariel aja juga gitu. ya. Collab Nah, sama Ariel. betul. Wah, ya itu luar Betul, biasa. betul, 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 betul. Kayak saya main TikTok yang kayak konsernya si Queen itu juga Iya. sebenarnya itu kayak entertain. Ya, Iya, lucu jadi banget. orang itu nggak bosen lu sih ngelihat. Jadi kita tuh berharap orang nunggu kita. Lu mau post apa lagi sih besok gitu. Nah, Oh, sehingga pada saat orang sudah merasa eh, apa ya, bukan kecanduan tapi merasa ada sesuatu, dia pasti akan follow kita. Tapi kalau Cici bilang tadi kan banyak orang copy paste repost punya orang lain. iya. Iya. Itu tidak membuat orang jadi paling lu repost orang lain punya gitu, ngapain gue follow lu gitu. Nah, kita harus Iya. bikin versi kita, cuma kita idenya ambil dari orang lain, cuma versinya versi kita. Oke, berarti di sini kita Gitu. diajarkan untuk lebih kreatif gitu ya. Masing-masing Ya, jadi supaya kita Heeh. Gimana? sebenarnya bukan kreatif sih, Ci. Sebenarnya kalau Cici punya role model, teman-teman semua ini punya role model, tinggal ambil gayanya mereka, Ci. Saya punya role model, salah satu yang saya sering lihat. Jadi, kalau Cici punya role model, yang dilakukan ada lihat terus Instagram dia. Jadi, saya Oh, selalu notifkan. Saya notifnya saya on-kan, jadi setiap dia post apa, saya tahu gitu. Nah, contoh role model yang saya ambil, misalkan Will Smith, si Gary, ya, terus Get juga saya juga ambil. Nah, jadi saya setiap mereka post saya lihat dulu nih, wah ini cocok dengan saya, lalu saya copy bikin gitu. konten Cuma gitu ya. betul, tapi dengan gayanya saya gitu. Oke, oke, keren, keren. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Gencar, apakah kedepannya gaya marketing akan seperti ini terus? Nah, saya tertarik pembahasan ini kemarin saya kan sempat collab sama Wong Agus juga ya. Saya melihat sepertinya saya sempat tanya juga sama Wong Agus, kayaknya gimana nih ke depannya kita akan berlakukan kembali seperti dulu atau benar-benar new normal gitu. Kayaknya kita sepakat bakal new normal sih, Ci. Karena saya juga nggak tahu apakah training di kantor kalau kita adakan banyak orang akan hadir. Saya Iya, rasa betul. kalaupun sampai hadir orang akan jaga jarak, Ci. Yang Betul. tadinya salaman, akhirnya karena kejadian COVID ini benar-benar membuat salaman itu menjadi anti misalkan kita gitu kan. Nah, Iya. jadi saya berpikir kayaknya ya mungkin kita akan tetap berjalan dengan kondisi sekarang yang baik kita pertahankan, yang bagus dulu kita juga pertahankan. Nah, termasuk personal branding, Ci. Dulu saya rasa banyak orang tidak aware sama Instagram, Ci. Betul, Mereka iya. cuma cuek-cuek aja ya. Termasuk juga saya dan Cici loh. Mungkin saya sama Cici nggak pernah pakai IG Live ya. Tapi Iya, semenjak kasus ini kita pakai terus kan. iya, iya, Nah, benar. saya rasa kayaknya besok-besok kita akan terus lakukan itu deh. Karena itu salah satu cara yang efektif, cepat gitu kan. Terus orang Iya. bisa dengar langsung kita tanpa harus ada waktu khusus gitu. Iya, benar-benar. Kemarin itu saya juga sempat punya ide untuk ngadain IG Live ini gara-gara ya kan waktu setelah zaman seperti ini kita kan sering dipanggil nih jadi speaker di mana gitu ya. Ya, Begitu flyer saya tampilin, loh kok ternyata kok banyak yang nge-DM saya, Ci boleh ikut nggak, Ci boleh ikut nggak? Banyak banget gitu. Jadi saya kan merasa nggak enak ya, sama yang ngundang kan. Masa saya mau ngajakin orang luar, saya nggak kenal juga gitu. Jadi saya merasa oh ternyata banyak orang di luar sana ini yang nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi betul, saya cuman beride aja gimana kalau saya bisa buat hiburan lah ya, buat hiburan, buat edukasi atau mungkin memotivasi untuk ya memberikan harapan lah karena banyak orang di luar sana yang lagi bingung gitu loh. Saya harus ngapain? Terus saya harus menunggu sampai berapa lama gitu. Jadi setidaknya saya pikir dengan adanya waktu ini kita bisa membantu lah ya, sedikit membantu untuk support orang lain juga gitu melalui IG Live betul. gitu. Betul. Dan memang saya rasakan sih personal branding itu harus kuat sih.
gitu. Karena apalagi untuk agent baru ya, untuk agent baru itu menurut saya personal branding mesti kuat. Karena kalau dia bertemu tatap muka secara fisik, contoh nih ada agent baru ketemu sama Cici prospek nasabah A, dia juga prospek nasabah A. Saya sangat yakin 90% dia kalah. Karena kalau kita bicara ilmu, pasti Cici jauh lebih bagus. Bicara pengalaman jam terbang Cici lebih banyak. Mungkin hanya faktor hubungan aja yang bisa membuat dia menang gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau lewat personal branding yang kita taruh di Instagram, kita taruh di Facebook dan yang lainnya, orang terkamuflase Luci. Dia nggak tahu kalau itu agent baru. Nah, saya punya satu tim itu luar biasa sih. Saya cukup amazed juga dengan dia. Rupanya dia sangat pintar. Dan saya nggak bisa sharingkan akunnya dia karena dia sendiri juga mau merahasiakan. Tapi saya baru tahu akun itu adalah akunnya tim saya, Luci. Itu bagus sekali. Dan dia mendapatkan follower itu udah puluhan ribu dan semuanya membahas tentang Prudential. Tapi membahasnya cukup bagus, Ci. Nggak, mohon maaf nih, saya masih bilang bahwa rasanya agent dan leader pro itu mesti dapat satu edukasi mengenai how to post yang bagus gitu ya. Jangan terlalu hard selling gitu loh. Nah, dia taruh di akun itu tidak hard selling, Ci. Tapi orang tahu akun itu adalah akun Instagram, punya membahas tentang asuransi Prudential. Nah, saya kaget dia dapat nasabah banyak dari situ, Ci. Dan yang masuknya luar biasa loh. Ambilnya kemarin dia cerita ke saya ada yang closing Pro Cinta bayar tahunan 30 juta. Saya tanya, lu kenal dia nggak? Nggak kenal. Lalu bagaimana? Dia hubungi saya, dia bertanya, Bapak orang Prudential ya? Iya. Pak, saya mau tanya kalau polis saya, dia punya polis itu, Ci. Polis saya ini udah 10 tahun, apa yang saya harus lakukan? Singkat cerita terjadilah obrolan, polis itu rupanya sudah lapse, Ci. Lapse lama, tapi uangnya numpuk di suspend akhirnya gitu. Singkat cerita ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Akhirnya orang itu nggak marah juga karena dia tahu waktu itu kenapa dia sampai lapse gitu polisnya. Singkat cerita dia buka Pro Cinta karena dia tradisional lebih baik dan segala macam. 30 juta dia dapat premi tahunan. Saya bilang, wow, rupanya Instagram bisa ya gitu loh. Dan dia termasuk kategori baru, Luci, di dunia Prudential. Oke, berarti dengan adanya kondisi sekarang, justru ini merupakan suatu peluang ya buat new agent. Karena banyak new agent kan takut gitu ya. Kalau misalnya dengan tidak dalam kondisi seperti ini, mereka kan pasti, wah saingan gua sama yang senior-senior nih gitu. Tapi justru dengan kondisi saat ini itu memudahkan kita untuk bisa punya personal branding yang bagus sehingga kayaknya seakan-akan di media sosial nggak ada bedanya nih antara bahkan mungkin yang senior bisa kalah nih ya kalau memang si agent ini pinter banget untuk personal brandingnya di medsos, benar ya? Nah, ya, ini berarti, bahkan kalau saya meriset sih ya, saya meriset kan kita KPM Owner kan dapat weekly per hari dari sistem. Kalau saya cek, justru yang banyak close akhir-akhir ini adalah orang-orang baru, Lucy. Iya. Gitu. Saya juga cukup amazed. Orang-orang lamanya nggak bergerak karena yang mungkin satu mereka punya nasabah lagi terkena krisis juga, bisnis sepi. Jadi mungkin menghantam secara mental mereka juga mungkin ya. Tapi yang saya perhatiin yang agent-agent baru kan nggak punya beban moral dia. Dia baru memulai gitu. Dan memulainya ketemunya dengan Pro Cinta, dengan PCB 88 gitu. Jadi mereka kayak nothing tulus saja cerita-cerita gitu kan dengan gayanya mereka. Mungkin mereka bermain IG dan segala macam. Nah, mereka malah berhasil gitu. Oh, oke. Cuma memang sayangnya kayaknya kita mesti bikin satu gerakan gitu ya. Bagaimana agent dan leader pro itu jangan terlalu norak taruh di Instagram gitu. Kadang saya sedih gitu loh, sedih, jujur ada sedihnya, ada gelinya, ada sebelnya gitu loh. Kenapa hal kayak gini lu mesti post gitu. Contoh misalkan kayak gini, kayak saya pernah lihat ada orang misalkan jidat, waktu itu lagi hebohnya termometer Ci ya. Nah termometer yang di jidat, dia post satu gambar termometer ditempelin di jidat orang, terus ditulis lu belum punya asuransi Celsiusnya. Lalu di bawahnya ditulis gitu, intinya gini, hati-hati kalau lu belum punya asuransi, termometer aja bisa baca, siap-siap lu bisa mati, gitu, segala macam lah gitu. Saya sampai bingung, lu post begini ini ngajak ribut orang gitu, bukannya meng-engage edukasi orang gitu.
Nah itu banyak banget sih yang Iya, begitu. iya. Saya sebel kadang dapat Kesannya postingan kayak begitu. kayak ngecek gitu ya, kayak ngecek kan. Betul, betul. Kalau mau kita nusuknya pakai cara halus dikit lah, jangan terlalu frontal gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Bastian ya. Apa perlu posting feed berbayar demi menambah follower dan viewer? Feed berbayar. Kalau saya sih sampai saat ini belum gini. Saya melihat kalau feed itu menambahkan follower, kalau story memperkuat follower kita. Nah, kita kalau mau share feed, masalahnya kita pakai ads-nya di mana? Instagram atau Facebook. Kalau kita pakai Instagram feed, pastikan dulu kita punya kolam, kita kalau saya bilangnya itu showroom Instagram kita itu bagus sih. Kadang banyak orang bayar ads di Instagram, tapi pada saat kontak us dia klik, dia masuk ke profil kita, dia lihat showroom kita jelek sih, nggak ada apa-apa gitu. Orang nggak akan follow kita. Tapi kalau kita bikin showroom kita bagus, contoh gampangnya saya mau bilang gini, nama profil deh. Saya kenapa namanya Gencar Inspire itu karena saya juga dikasih masukan sama band. Gencar, nama lu boleh nggak jangan Gencar underscore GP. Waktu itu saya pakai nama itu. Itu nggak ada meaningnya dibilang. Bagaimana orang mau ikut sama lu kalau namanya itu? Lalu dia kasih saya arahan-arahan, akhirnya ketemulah Gencar Inspire. Lalu dia rubah bio saya. Dia kasih masukan-masukan, makanya bio saya isinya bahwa saya adalah seorang coach yang sudah berhasil cetak develop orang berapa banyak gitu dengan income berapa. Nah, lalu saya bikin bawahnya mulai teratur gitu. Nah, itu yang membuat orang saat kita taruh di IG Ads, maka orang akan lihat, oh showroomnya bagus ya, go follow ya gitu. Tapi kalau pakai Facebook Ads, nggak ketahuan sih. Kalau Facebook Ads itu kita bikinnya, memang munculnya di Instagram. Tapi saat kita klik, dia munculnya ke website gitu. Orang mesti cari nama kita dulu di Instagram baru bisa masuk. Nah, kalau pakai Facebook Ads, saya rasa sih sah-sah aja sih, tapi masih bikin website lagi ya gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Gencar. Gimana dengan agent baru yang sosmednya Instagram followernya belum banyak? Apakah perlu melakukan IG Live atau nanti saja? Gimana menurut Gencar? Better menurut saya sih jangan IG Live, karena kalau IG Live akan mendemotivasi teman-teman kalau yang nonton itu di bawah 10. Saya pernah lihat, maksudnya ada orang ngadain IG Live yang nonton 10. Itu ya kitanya demotivasi sih Cici gitu. Tapi kan kalau maksud saya kalau kayak Cici kenapa bisa banyak? Satu, saya percaya nama besar Cici itu mengattract orang-orang. Kedua, Cici sangat pintar dalam memilih narasumber. Ketiga, Cici konsisten, itu kuncinya. Nah, kalau misalnya tidak konsisten, saya sangat yakin juga mungkin Cici akan bermain di angka 100 yang nonton. Tapi karena Cici konsisten, angkanya terus naik gitu. Bahkan Cici ditunggu-tunggu menurut saya. Ayo loh, si Ernie mau IG collab dengan siapa gitu. Nah, kalau kita followernya dikit, yang nonton itu kan pasti followers kita, nggak mungkin followers orang lain. Kalau misalkan kayak Cici ini berapa? Hampir 300 ya. Cici punya followers sekarang berapa? 5.000 misalkan ya, 5.000 yang nonton 300, berarti 2%-nya ya Ci ya, kira-kira kan, berarti kalau punya followersnya 200, ambil 2%-nya, yang nonton berapa itu? Cuma 4 orang loh. 4 orang. Jadi saya rasa itu akan mendemotivasi. Cara paling efektif menurut saya adalah bangun persona branding, fokus kepada fit. 3E aja, edukasi, entertain, sama engagement. Saya pakai itu terus sih. Sehingga pelan-pelan saya saya berasa naik kok, Ci. Saya ingat bulan Agustus 2000 tahun lalu, saya punya followers itu 2.700. Tapi kalau dihitung sekarang hampir meningkat 2 kali. Karena saya menerapkan 3E itu, tapi konsisten. Gitu. Seminggu saya harus ada 3E. Saya nggak setiap hari post, tapi saya seminggu 3E. Seminggu 3E gitu. Nah itu mampu meng-engage orang-orang untuk follow kita. Gitu. Oh, oke. Nah, kalau dia mau gampang sih, kalau dia mau gampang. Kalau dia mau IG Live, suruh dia endorse Cici. Nah, dia kontak Cici, si Ernie apa kabar? Boleh nggak saya endorse Cici? Cici mau makanan apa mau apa ya? Jadi Cici bintang tamu saya. Saya percaya followers dia akan naik. Nah, dia harus pintar tuh memanfaatkan momen itu. Cuma kan namanya nggak mungkin mudah mengajak Cici collab. Cici juga pasti pikirkan, lu siapa dulu gitu. Tapi kalau memang orang itu punya value yang memang Cici bisa collab sama dia, saya yakin Cici pasti mau collab. Gitu. Endorse aja, endorse. Gitu. Iya. Karena cara paling gampang. Saya sendiri juga
juga punya keterbatasan waktu ya. Kalau kita mau bikin acara gini kan, ya mungkin kalau Gencar bisa langsung. Kalau saya ini nggak bisa, jadi saya harus nata dulu, saya harus bikin dulu kira-kira apa yang mau dibahas. Oh, Terus saya tanya-tanya dulu sama yang nonton IG story saya, kira-kira pertanyaan apa nih yang mau dibahas. Kayak gini ini banyak banget nih pertanyaannya, tapi saya nggak bisa bacain satu-satu gitu ya. Ini iya, aja iya, salah iya. satu yang saya tampilkan ya. Kalau untuk branding di sosmed tadi udah dibahas ya untuk David. Nah, gimana caranya buat janji temu online dengan calon prospek? Gencar bisa bantu nggak? Oke, kalau bicara janji temu, sekarang teman-teman mesti pilih dulu mau pakai platformnya apa. Karena kita udah pasti sih, saya sendiri ngomong ke tim, kita masih menghargai PSBB. Artinya saya juga nggak terlalu push tim untuk ketemu nasabah. Jadi saya selalu mengarahkan ke online. Platformnya pilih dulu, mau WhatsApp call, mau WhatsApp video, atau mau Zoom. Nah, dari ketiga ini, saya cuma melihat ada segmen, Ci. Jadi kalau yang Zoom, itu biasanya yang muda-muda itu mau. Ya, tapi kalau yang udah tua-tua rada susah nih untuk diajak Zoom. Saya udah coba berkali-kali, mereka berasa ribet gitu. Padahal lewat Zoom itu kita mampu menampilkan gambar, kita bisa coret-coret di layar kita kan. Nah, akhirnya saya menyetujui, ya udahlah buat mereka yang memang prospeknya orang yang udah ada umur, ya udahlah bolehlah pakai WhatsApp video gitu ya, atau WhatsApp call. Nah, kalau kita pakai Zoom, udah pasti kita mesti punya materinya. Itu pasti. Karena kalau kita nggak punya materi, itu boleh saya bilang bunuh diri itu. Nah, kalau pakai WhatsApp call, WhatsApp video nggak perlu pakai materi, nggak apa-apa, karena kita kan lebih banyak ngomong aja gitu. Nah, cara buat janji temunya sama. Kalau saya sih, saya selalu memakai satu empati, yang kedua edukasi. Harus ada sesuatu yang kita tawarkan ke mereka menjadi benefit. Contoh yang terakhir adalah COVID test, ya, rapid test ya. Nah, itu sebenarnya kalau agent-agent mau membuat momen itu momen baik, sebenarnya bisa tawarkan ke mereka. Prudential ada rapid test gratis loh, gitu. Coba aja yuk, nggak ada masalah. Kalau memang mau bikin hubungan itu dekat sekali, teman-teman malah bisa anterin dia kok kalau memang mau gitu kan. Ada drive-thru-nya. Nah, momen itu bisa membuat kita bisa closing sama dia gitu. Nah, itu bener. Sih yang maksudnya kalau janji temu, kita nggak bisa bilang, Bu, Pak, boleh nggak saya kontak Ibu jam sekian, saya mau menjelaskan produk ini. Saya rasa itu salah satu cara yang tradisional gitu ya. Tapi kalau cara yang efektif menurut saya adalah harus ada value yang kita edukasi ke dia, supaya dia mau, oh iya, boleh deh, saya pengen tahu caranya bagaimana. Gitu. Pasti mau ketemu abis itu, by online. Oke, kejawab ya. Sama satu lagi, Ci, satu lagi. Cara yang sangat efektif, saya udah sharingkan ke tim saya, lama tapi nggak banyak yang ikutin, tapi kemarin ada satu yang kasih kesaksian di grup. Jadi dia dapat nasabah gara-gara dia kirimin kopi, Ci. Jadi memang saat ini, kondisi saat ini orang itu udah boleh dibilang bosen banget di rumah. Udah bete banget lah. Yang mereka butuhkan satu sebenarnya adalah film, betul nggak, Ci ya? Kalau Cici bisa memprovide semua link, drakor-drakor yang seru ya, film-film yang kekinian yang nggak gampang dicari gitu. Itu pasti memberikan value. Nah, kedua, jangan sungkan untuk kayak sekarang momen ketupat. Berapa banyak orang bisa buat ketupat? Nggak banyak loh. Kayak CR ini luar biasa loh, teman-teman ini juga sudah mempraktekkan. CR ini kirim saya lontong hari ini. Ya, maksud saya itu yang harus dilakukan sama leader-leader ya, agent-agent kepada orang lain yang memang dia rasakan saya mau memberikan sesuatu, jangan berharap akan balik, tapi kita investasi lah, cepat atau lambat akan balik juga investasi itu gitu. Nah, jadi yang sharing ke saya kemarin dia bilang thank you buat Pak Gencar, dia closing per semester per kuartal 6 juta preminya. Terus dia bilang modal saya cuma kirimin 2 botol kopi gitu. Jadi kopi yang sekarang yang kekinian kan dikiriman model yang kayak kopi V gitu sih. Saya bilang, wah, jadi lu ada kasih, lu ada ngomong skrip apa ke dia? Saya nggak ngomong apa-apa, pokoknya saya kirimkan aja, lalu saya message dia, Pak, sudah terima kopinya belum apa segala. Lalu dia ngomong, oke, sudah terima, bla. Besoknya dihubungin, kemarin kamu ada tawarin saya yang dulu gitu ya, saya pengen tahu boleh nggak untuk anak saya tuh. Jadi dia dapat gitu. Nah itu janji temu yang efektif juga tuh. Jadi setidaknya untuk bisa memulai membuka pembicaraan gitu ya setidaknya. Ya, kan kalau dikirimin kan pasti say thank you, benar nggak? Nah ketika betul.
mungkin kita bisa masuk, tapi kalau misalnya nasabah mungkin langsung menarik diri, ya udahlah, kita anggap aja kita emang mau traktir mereka, bener nggak? Ya, Gitu ya. nah momen sekarang ini sebenarnya momen paling tepat nih kalau ke nasabah. Mereka nggak bisa buat ketupat kan. Apalagi kalau yang nggak jago masak, Ci, nggak tahu, Ci. Ini kirimin ketupat sama rendang. Waduh, saya bilang, itu mengena banget loh. Kalau di rumah dia nggak ada ketupat rendang. Bikin rendang itu susah kan. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Dani. Kalau apa tadi yang nice itu ya? Instagram selling berarti niche ya? Niche Instagram Nis selling ya. berarti tidak boleh sama sekali menampilkan misal lucunya anak kita sebagai konten entertain biar kita tidak terkesan selling melulu. Oke, segini. Kalau kita udah tentukan niche-nya itu selling, berarti kan ada 3E. Edukasi, berarti edukasinya harus mengenai selling, harus mengenai produk, ya, harus mengenai sesuatu yang kita memang mau tawarkan. Nah, kalau engage itu berarti adalah posisikan bahwa kita itu sebagai seorang penjual. Artinya kita harus berikan testimoni, misalkan sih ada testimoni dari nasabah kita yang closing sama kita. Nah, itu engagement. Kalau misalkan ada nasabah yang klaim, itu boleh engagement gitu. Nah, yang ketiga entertain itu sebenarnya nggak ada batasan. Mau upload anak boleh, mau upload istri boleh, mau upload diri sendiri boleh. Tapi maksudnya jangan sampai terlalu melenceng jauh. Misalkan gini, kalau saya kan masih pakai konser gitu ya. Sebenarnya itu masih ada kaitannya, Ci. Karena saya mau, kalau ada orang yang tanya saya bisa bilang gini, soalnya gue bosen. Setiap hari tadinya gue pegang mic, sekarang gue nggak pegang mic gitu. Karena gue kan jadi pembicara, saya bisa nyambungkannya ke situ gitu. Tapi nyambung. Tapi kalau kita taruh anak kita lagi main gitu ya. Nah, yang kita mau sambungin apa nih gitu. Kalau anak kita main monopoli, saya rasa nyambung tuh sih. Kita bisa bilang, saya mengajarkan anak saya bagaimana mengatur keuangan dengan baik. Itu cocok tuh kan. Nah, itu termasuk entertain. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Uli ya. Gimana caranya survive ngadepin tim yang no respon? Sama mau bertanya, ini apakah memungkinkan untuk bisa mengejar prestasi di tahun ini? Oke, kalau menghadapi tim yang no respon, kalau saya ya, ini kan saya, pasti dari si ibu itu punya pengalaman, leadernya juga punya pengalaman. Kalau saya terhadap leader yang agent yang no respon, saya next sih. Karena saya pribadi sudah penuh dengan jadwal yang beraneka ragam. Saya nggak mau energi saya banyak kesedot untuk sesuatu yang nggak efektif gitu. Jadi saya akan berpikir, saya akan next mencari orang baru yang memang siap untuk saya bisa ajarkan gitu. Karena lebih baik kita punya banyak, ya dibanding kita punya dikit, akhirnya kita tergantung sama dia. Lalu pertanyaan berikutnya, bicara prestasi, kalau kita tergantung sama satu orang itu dan orang itu tidak bergerak, hancurlah prestasi kita. Jadi mendingan punya 10. Kalau saya ingat dulu, mending punya 10, ada 3 yang bego, 7 masih pinter. Gitu. Ada 9 yang bego, tapi masih ada 1 yang pinter, masih nyelamatin kita gitu. Jangan kan semuanya bego, kalau semuanya bego susah kita gitu. Oh, oke. Dan sekarang nyari agent sangat gampang. Saya kemarin dengar sharing Cici sama Ciacia, itu kan bicara soal rekrut. Menurut saya sependapat sama Ciacia juga gitu. Bahwa sekarang memang lagi eranya rekrut. Jadi kalau orang sekarang tidak bisa merekrut mencari agent baru, itu permasalahan yang besar bukan di market, tapi di diri orang itu. Belief-nya nggak ada, keyakinan terhadap bisnis ini. Iya, benar ya. Saya juga sempat baca di grup saya dari salah satu tim saya, luar biasa. Dia bilang, mumpung lagi hujan nih, payung laris gitu ya. Nah, betul. Itu satu quote yang bagus itu. Mumpung lagi hujan. Betul. Keren banget tuh. Iya. Daripada jualan payung lagi musim panas, ya kan lebih susah kita. Betul. Iya, baik dalam hal closing maupun rekrut itu saya rasa gampang sekali dan kita bersyukurnya kita berada di bisnis yang sangat-sangat bisa dilakukan secara digital ya. Kemarin aja saya 1 harian bisa melakukan meeting sampai 3 kali dengan agent yang berada di berbeda-beda tempat gitu ya. Ada di Jakarta, di Surabaya, dimanapun gitu. Kita bisa malah, menurut saya ini lebih efektif banget gitu loh dan ngena banget. Betul. Dan saya justru gimana Ci? Dulu aja. Nah, saya juga berpikir maksudnya kalau selling sekarang ini memang belum puncaknya loh, Ci. Puncaknya itu nanti pada saat ini maksudnya saya nggak berharap, tapi
kayaknya bakal kejadian. Kalau PSBB itu direlaksasi, Ci, itu akan makin banyak orang kena corona, kan, Ci. Lalu orang dihadapkan pada satu statement bagaimana imunnya harus menyembuhkan. Berarti kan secara tidak langsung awareness terhadap kesehatan itu jauh lebih tinggi. Awareness terhadap asuransi jauh lebih tinggi. Saat dia tahu tetangga dia sakit karena virus COVID misalkan, itu yang nggak punya asuransi langsung nyari asuransi loh, Ci. Saat dia tahu tetangganya habis duit 300 juta karena rawat inap COVID, mau nggak mau dia nyari loh. Jadi saya bilang sekarang ini belum puncaknya. Jadi saat puncaknya itu saat nanti setelah relaksasi ini dibuka, lalu vaksin belum ditemukan, lalu terjadilah penyebaran COVID yang herd immunity itu. Betul, gitu. Ayo Titi tadi mau ngomong apa tuh? Kepotong. Lupa, nggak apalah. Kan ini kan ngomong-ngomong mengenai herd immunity ya. Yang kita tahu kan saat ini kan Swedia, Inggris, Belanda itu udah menerapkan itu. Indonesia sih belum gitu ya. Tapi kita jangan lupa bahwa kondisi setiap orang itu beda negara itu beda. Ya, daya tahan tubuhnya untuk orang Indonesia itu nggak sama gitu. Kan kalau dilihat dengan tingkat resiko yang terpapar dengan antara negara lain dan Indonesia, gila Indonesia tinggi banget gitu ya. Artinya orang Indonesia itu resiko untuk terkenanya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Sehingga nah ini dalam hal ini gimana menurut Gencar? Gencar punya ide nggak untuk mengedukasi orang melalui herd immunity ini? Nah, kalau saya berpikirnya malah lebih bahaya lagi sih, Ci. Kemarin saya mendengar beberapa podcast lah gitu ya mengenai corona ini. Termasuk terakhir saya dengar Deddy Corbuzier bicara sama mantan Menteri Kesehatan kita, Ibu Siti Fadila, siapa panjangnya, Ci ya. Jadi sebenarnya corona itu virusnya bisa jadi di Amerika, di Indonesia bisa beda loh, Ci. Jadi yang kita pakai itu sampel kita adalah alat cek Amerika punya. Jadi kalau ditanya kenapa sih PCR itu masih ada PCR reaktif dan PCR apa gitu ya? Karena rupanya virusnya di Indonesia bisa jadi berbeda dengan virus yang ada di Amerika. Iya. Jadi saat ini makanya saat ini kan lagi gencar dicanangkan Indonesia harus mandiri buat alat tes sendiri yang memang sesuai dengan virus yang ada di Indonesia. Nah, menurut saya kalau memang ini benar, pastinya ini akan menjadi satu kesadaran lagi buat orang ya, bahwa rupanya virus corona yang kemarin-kemarin orang sangka sama, itu bisa jadi dia ada jenis yang berbeda. Nah, tinggal kita sebagai, kalau saya ditanya bagaimana, cara ada ide baru nggak? Kalau saya tipikalnya akan follow the arus gitu loh, Ci. Karena saya pasti yakin, pada saat saya memikirkan di poin ini, manajemen kita itu sudah memikirkan 3 langkah ke depan, Ci. Jadi saya nggak mau mikirin terlalu jauh, karena kalau nanti tidak searah sama manajemen, kita yang rugi sendiri, udah capek-capek mikir, nggak sejalan. Tapi saya tahu manajemen kita pasti ini sudah ambil langkah sesuatu lagi, karena mereka dapat data tanda kutip intelijen yang lebih valid. Nanti pada saat itu keluar, nah saya tinggal ngikutin arusnya. Yang saya percaya Ci, satu, Prudential pasti Cici bayangkan, dia dari cekatan muncul. Mungkin di kompetitor kita belum ada yang secanggih itu. Lalu Microsite muncul, ya kan? Lalu produk yang tadinya PCB muncul, Prucinta tradisional dipersiapkan tepat waktu saat unit link itu saham jatuh, gitu kan? Menurut saya kan itu momennya tepat. Hampir 30% dari weekly saya itu terisi dari Prucinta dan PCB, Luci. Jadi kalau PCB dan Prucinta nggak ada, mungkin omset saya udah pasti 30% lebih drop lagi dibanding hari ini, gitu. Nah, saya juga berpikir pasti manajemen memikirkan sesuatu. Nah, tugas kita sekarang adalah lakukan aja apa yang sekarang kita belum lakukan. Jangan memikirkan strategi yang terlalu jauh, karena saya yakin manajemen nih saat dia announce, saya yakin lah Prudential udah pasti nggak mungkin terima dengan omset sekarang, Ci. Semua company pasti nggak terima dengan omset dia saat ini. Dia pasti memikirkan sesuatu. Nah, kita sebagai shareholder juga bagi mereka, yaitu agent kita yang menyumbang omset, kita tinggal ikut follow-nya Pru. Jadi saat Pru launch apa, saran saya adalah gercep. Gerak secepat mungkin, ikutin aturan mereka. Saat mereka adakan sehari harus training 5 kali dengan berbagai macam versi, ikut aja semua.
Besok si Erni tiba-tiba adakan satu training mengenai apa yang diinstruksikan sama manajemen, ikut gitu. Nah, dengan kita gercep, kita pasti pegang market. Iya. Gitu. Nah, yang sekarang kita lebih baik melakukan apa yang sudah digencarkan sama manajemen, yaitu microsite itu harus dijalankan, Rucinta dan PCB itu harus kita dengungkan sehingga kita benar-benar ambil market pasar unit link yang lagi jatuh, masuk ke tradisional, kita menunggu dari manajemen apa yang dia mau lakukan gitu. Oke, thank you ya. Teman-teman, hari ini luar biasa banget ya, kita mendapatkan sesuatu hal yang nggak sama dengan biasanya ya. Biasanya kita selalu ngomongin tentang produk, tentang handling objection, tapi hari ini kita kayaknya kita belajar sesuatu yang kedepannya itu kita harus bagaimana. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Thank you banget ya sama Gencar ya atas sharing-sharingnya hari ini. Nah, teman-teman mungkin kalian mungkin berpikir ngapain saya harus dengerin personal branding? Kan si Gencar itu bukan seorang coach khusus personal branding. Yes, I know. Tapi saya sudah melihat dan sudah terbukti bahwa Gencar ini dengan konten-konten yang dia buat personal brandingnya pada medsos itu benar-benar bisa mengengage orang ya, benar-benar bisa memberikan apa ya? Gimana ya, maksudnya benar-benar bisa mempengaruhi orang untuk kita itu bisa belajar bersama-sama ya. Jadi benar-benar apa yang disampaikan tuh benar-benar bisa mengena gitu di kita semua gitu. Makanya kenapa hari ini saya panggil Gencar gitu ya, luar biasa banget loh Gencar. Nah Gencar 5 menit aja sebagai penutup, apa sih yang akan Gencar sharingkan untuk teman-teman yang hadir saat ini? Oke, kalau saya tetap saya minta teman-teman untuk tetap ada di prudensial, mengikuti apa yang manajemen akan berikan. Dan kedua, kita harus mau belajar saat ini sih. Dan memang pembelajaran yang mungkin mau tidak mau, suka nggak suka, memang kita harus masuk ke online. Itu harus kita pegang. Saya pribadi kalau ditanya ada hasil nggak dari Instagram saya? Ada sih. Saya ada 2 rekrutan yang saya dapat dari Instagram. Tapi karena kesibukan saya dan domisili dia jauh. Karena memang online itu kan tidak membatasi tempat. Jadi saya dapat 1 agent terus terang sih dari kotanya Cici loh. Dia kontak ke saya ya. Jadi tapi saya bilang sama dia, you yakin mau ikut di Jakarta? Dia bilang mau karena saya melihat saya bisa di-develop sama Pak Gencar. Dia jelaskan segala macamnya. Saya bilang berarti apa yang saya taruh itu jalan. Lalu saya berhasil meng-engage tim saya yang sudah mati suri itu bangkit lagi, Ci. Karena saya taruh itu bukan ditujukan ke dia, tapi dia yang kena. Sampai dia setiap ngobrol sama saya, dia selalu kirim konten saya itu. Gara-gara konten lu ini, gua dapat PCC. Gara-gara konten lu ini, gua dapat PCC gitu. Saya sampai kaget, apa yang saya lakukan itu rupanya yang Cici posting hari ini tuh benar tuh. Apa yang Cici lakukan itu berdampak besar buat orang lain. Ya. Nah, tapi kita masih mau belajar. Dan belajar itu perlu uang, perlu waktu. Teman-teman, kalau pelit waktu, pelit uang, susah bisa maju. Jadi jangan sungkanlah keluar uang. Dan belajar online kan nggak mahal, murah. Dibandingkan harus ketemu, ada ketemu di hotel, bayar tempat. Sekarang kan paling berapa sih biaya online? 50.000, 100.000. Kalau sama CRNI gratis di IG Live. Ya kan? Belajar aja di situ, luangkan waktu, berani invest. Gitu sih. Oke, thank you ya Gencar ya. Luar biasa banget hari ini. Sangat diberkati sekali ya dengan sharing-sharing dari Gencar. Nah, teman-teman, tadi yang saya hanya mau ngulang lagi ya, apa sih yang perlu kita perhatikan dalam melakukan personal branding pada media sosial. Yang pertama adalah kita harus mengingat tentang edukasi, harus ada unsur edukasinya. Yang kedua adalah engage ya, bagaimana kita bisa menarik orang gitu ya, menarik orang untuk bisa mengikut. Dan yang ketiga adalah entertain, jadi supaya nggak bosen, nggak cuman itu aja ya. Dan perlu diingat lagi bahwa konten itu bukan desain, ya gitu ya, benar ya? Ya betul. Nah untuk apa? Kalau memang kita tujuannya untuk berbisnis di media sosial, maka sebaiknya untuk foto-foto pribadi kita bisa post di story aja. Sedangkan di feed kita bisa memberikan edukasi kepada nasabah-nasabah kita, dan ingat selalu bahwa apa yang kita tampilkan itu harus ada unsur value-nya. Apa yang akan kita sampaikan kepada orang-orang yang membaca atau melihat Instagram kita gitu. Ya. Kalau mau tambah follower, inget sih endorse si Erni. Nah, itu masih nambah followers ya. Juga Gencar dong. Jangan lupa Gencarnya juga. Saya ini ngefans berat nih sama Gencar gitu ya. Jadi
ketika Gencar pertama kali melakukan work from home itu sangat-sangat membuka pikiran saya. Aduh, bagus banget nih. Jadi saya minta izin sama Gencar ya waktu itu ya. Gencar boleh enggak? Dan saya juga ada tag Gencar ya bahwa saya repost itu dari Gencar gitu, seperti itu. Luar biasa. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ngambil konten, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya, selama mungkin kalian bisa nge-tag orang yang kita ambil atau minta izin, kayaknya nggak ada masalah kok. Kita semua fine-fine aja, benar ya? Oke. Thank you teman-teman ya. Selamat bagi yang Muslim saya ucapkan selamat menjelang berbuka puasa ya, dan juga selamat menjelang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Pagi. Pagi. Bye. Ya.